Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wa ruha ma ba'du. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita dengan seizin Allah. Kita dapat bersilaturahim dan thalabul ilmi, sehingga semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Dan juga tidak lupa kita mohonkan semoga dengan langkah kita ke majlis solawat, majlis ilmu, semoga orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, ya Allah ampuni dosa kesalahannya ya Allah. Jadikan kubur orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Dan orang tua kita yang masih ada, semoga dengan berkah kita ngelangkah ke majlis ini ya Allah, sehatkan jasmani rohani orang tua kami ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah dalam ibadah kepadamu, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya malam ini harus hati-hati ngomongnya, karena kalau ngomong susah orangnya ada di sini. Lagi ada yang susah kan, ya, ada di sini orangnya. Saya ngomong tersinggung. Saya ngomong lagi puyang bayar kontrakan, ada juga di sini orangnya. Saya ngomong orang baru kawin udah puyeng, ada juga di sini orangnya. Saya ngomong orang udah lama kawin belum punya anak, ada di sini juga orangnya. Jadi saya harus hati-hati bicara. Apalagi yang gabuk, yang kagak kawin-kawin, ada juga di sini. Makanya ngomong apa saya jadi yang enak ini, supaya nggak tersinggung maksudnya. Alhamdulillah ini nggak terasa kita ada di tanggal 19 Muharram 1443 Hijriah. 19 Muharram. Nah, jadi minta doanya karena 2 minggu lagi insya Allah kita di tanggal 11 September itu pas bulan Sopar. Nah, di sini milad majlis yang ke-12 tahun dan milad pondok yang ke-2 tahun. Mohon doa, dukungan dan restunya. Semoga Allah lancarkan semua dan semoga bisa hadir semuanya, amin ya rabbal alamin. Min husnil islamil mar'i tarkuhu la ya'nihi. Jadi tanda kebaikan orang di dalam beragama itu ialah meninggalkan sesuatu yang tiada ada manfaatnya. Jadi tandanya orang Islamnya itu baik, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dia akan meninggalkan sesuatu yang merugikan, dan dia akan meninggalkan sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan dosa. Maka itulah tanda kebaikan daripada orang beragama. Cuma yang namanya kita hidup di akhir zaman sekarang ini, ya, biar berbagai cara kita lakukan pengen jadi orang suci itu susah. Yang penting kita berusaha supaya menghindar daripada perbuatan yang kotor. Karena di akhir zaman ini debu-debu kotor pasti nempel di tubuh kita. Maka perbanyaklah kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak ada daya upaya, yang penting tidak ada niat untuk berbuat hal yang tidak baik. Maka berupaya kita menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Salah satu cara yang
yang bagus atau yang memang ampuh atau yang memang sudah akhir itu, yaitu perbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang baca selawat itu menjadi syifa, menjadi obat bagi yang membacanya. Nah, di tubuh kita ini ada dua penyakit, makanya perlu syifa, perlu obat. Ya. Kalau penyakit zahir ada seperti kayak model pilek, batuk. Tapi ada juga penyakit batin. Nah, dua-duanya ini harus disembuhkan. Seumpama kalau kita pilek, obatnya nggak terlalu mahal mungkin ya. Jadi pilek istilahnya nggak terlalu mahal, mungkin ribuan, sembuh. Itu penyakit badan. Tapi kalau penyakitnya ini kanker di badan, itu dana ribuan nggak mungkin bisa, karena obatnya sangat mahal kalau orang yang kena sakit kanker. Itu penyakit yang ada di tubuh kita. Begitu juga di batin kita ada penyakit, yaitu namanya dosa. Kadang kita kalau badan sakit buru-buru diobatin, tapi begitu batinnya sakit santai aja. Makanya ada orang berkata, saya sudah baca sholawat, tapi kok ngelihat perempuan masih doyan. Ya, ngelihat hal-hal yang dilarang masih doyan. Katanya yang namanya sholawat syifa, obat. Kok kenapa hal yang dilarang masih dia sukai? Karena memang sakitnya bukan flu lagi batinnya tuh orang, sudah kanker. Jadi itu orang batinnya sudah kanker, bukan flu lagi. Maka sholawatnya juga harus mahal, harus banyak. Sama seperti tadi penyakitnya pilek, dia butuh cuma dana 1.000, 2.000 atau 5.000 atau 10.000. Tapi kalau dia penyakitnya kanker badannya, maka nggak cukup. Begitu juga yang memang batinnya sakit, bukan pilek lagi sakitnya, tapi kanker. Malah dia berpikir atau dia berprasangka bahwa saya sudah baca selawat banyak. Ya, kata kita selawat kita banyak, belum tentu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu kata Rasulullah, belum tentu kepada para guru. Ya, belum tentu kata para guru salawat kita banyak. Dan malah kita menyangka diri kita Abdullah, dengan kita baca salawat rajin kita Abdullah, hambanya Allah, kita Abdurrahman, kita sebagai hamba Tuhan yang maha penyayang. Tapi keadaannya, buktinya, prakteknya, kita adalah abdus syahwat, bahkan abdus syaitan. Sehari-hari kita hanya ngikutin syahwat kita aja. Sehari-hari hanya kita ikutin kemauan syaitan aja yang kita ikutin. Ya, apa yang dilarang sama Allah tetap aja dikerjain. Apa yang diperintahin sama Allah enteng aja. Itu orang sakitnya kanker batinnya. Maka perbanyak baca sholawatnya. Sholawat salah satu perbuatan ucapan yang suci. Mungkin sholawat kita hanya dari mulut saja, tapi sudah merasa paling banyak dan baik. Padahal dari mulut saja kita baca. Padahal mulut kita ini penuh dengan najis. Ya, mulut kita penuh dengan najis. Kita baca selawat. Memang selawat siapapun yang baca itu pasti diterima. Tapi kalau mulut yang baca selawat najis, bagaimana saudara? Apa sih yang dikatakan najis? Ya, mulutnya suka ngomongin orang. Mulutnya najis itu. Ya.
mulutnya kibir, sombong, itu mulutnya najis. Udah gitu namimah nih mulutnya najis, suka ngadu domba orang. Ibarat kita kalau ketemu pejabat tinggi negara, mulut kita bau, ya mungkin habis makan sesuatu yang membuat uap bau, otomatis kita cari cara supaya untuk menghilangkan, betul nggak? Supaya nanti kita berhadapan dengan pejabat tinggi negara, mulut kita tidak bau. Apapun kita lakukan, kita semprot. Masa kita ngadep Rasulullah dengan mulut yang najis? Tiap hari kita assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, tapi mulutnya najis habis ngomongin orang. Tapi mulutnya najis habis ngadu domba orang, habis rendahin orang, habis ngejelek-jelekin orang. Malu kita. Pantas salawat yang kita baca nggak bisa ngerubah hidup kita. Pantas salawat yang kita baca begitu-gitu aja hidup kita tiap hari, malah makin susah. Karena apa? Kita nggak ngoreksi diri kita. Pada Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya, siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, adraka ma'lumah, adraka ma'mulah. Apa yang diinginin dicapai, tercapai. Kenapa bisa nggak tercapai? Jangan salahin salawatnya, salahin mulut kita, salahin hati kita. Nah makanya kembali lagi, kalau yang namanya sakit badan, cepat-cepat kita berobat. Tapi kalau batinnya sakit, kita anggap cuek aja, kita anggap biasa aja. Padahal itu yang bikin hancur ibadah kita, padahal itu yang bikin celaka hidup kita. Allah nggak lihat tampilan kita modelnya seperti apa. Yang Allah lihat hati kita masing-masing. Di dalam kita beribadah, di dalam kita berbuat baik, di dalam kita beramal, itu Allah lihat hati kita. Nggak lihat nih, saya pakai gamis nggak dilihat sama Allah. Saya pakai sorban juga nggak dilihat, yang dilihat hati. Tapi kalau saya pakai sorban, pakai gamis, hati saya busuk, percuma. Ya, jadi yang Allah lihat ini kita, hati kita. Maka jangan sia-siakan langkah kita, ya, atau jangan sia-siakan salawat kita yang setiap hari kita lantun dan buat Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita nggak ngepek di batin kita, nggak ngepek di hati kita. Karena apa? Karena memang kita bukan sakitnya pilek, tapi kita sakitnya sudah kanker. Maka perbanyak salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan sadarkan diri kita. Kalau kita mau menghadap kepada pejabat tinggi negara, kita rapi-rapi mulut kita supaya nggak keluar aura bau. Apalagi menghadap Nabi kita Muhammad SAW, pastinya kita lebih malu. Kalau kita habis ngerendahin orang, kalau kita habis menghina orang, atau kita habis ngomongin orang, atau kita habis ngadu domba orang, ngadep Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, malu lah muka taruh di mana. Kita menghadap Rasulullah dengan mulut yang najis. Maka mulai sekarang sadarin, ya, apa yang kita baca semuanya salawat. Kalau kita baca pas dengan ukurannya, maka penyakit apapun pasti sembuh dengan izin Allah. Salawat yang kita baca kalau pas ukurannya, masalah apapun yang kita alami, insya Allah Allah kasih mudah. Cuman lihat di batin kita ini ada penyakit, maka bersihin dulu penyakit itu. Jaga mulai sekarang mulut kita, jaga juga mulai sekarang hati kita. Kalau pengen berhasil, bersihkan. Dunia bakal kita tinggal, mungkin berapa tahun lagi, ya, semua akan pulang ke rahmatullah. Apa yang dibawa? Amal kebaikan. Nah, maka mulai sekarang rapikan, ya, hati-hati kita nih yang udah kemarin karatan, bersihin sekarang, lurusin. Jangan sampai nanti kita nyesal begitu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita merasa paling banyak ibadah atau merasa paling banyak buat baik, tapi ternyata tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan merugi. Ya, masing-masing kita kumpul ada yang kesusahan kehidupannya. Semoga dengan kumpulnya kita ini dengan baca salawat kepada Nabi, semoga nyampe salawat kita kepada Rasulullah. Amin.
dan dilihat oleh Rasulullah yang hadir. Apabila ada susahnya, semoga Allah ganti susah dengan senang. Apabila ada yang payah dalam rezeki, semoga dengan berkah selawat kita baca, rezeki kita diluaskan oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Dan apabila yang hadir ada yang sakit, semoga dengan kita berkah baca selawat, sakitnya Allah angkat, ya Allah datangkan sehat. Apabila yang rumah tangga belum punya anak, ya semoga dengan kita datang baca selawat, Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah. Apabila yang rumah tangganya belum rukun, ya semoga dengan hadir kita di majlis baca salawat, Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, istri salehah, anak keturunan yang saleh dan salehah. Dan apabila yang hadir orang yang dagang, semoga Allah berkahi dagangannya. Orang yang bisnis, semoga Allah berkahi bisnisnya. Orang yang kerja, semoga Allah berkahi kerjanya. Semoga Allah beri selamat kita dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihatil mu'azzamati was-sabi'il masani wal Qur'anil 'azim an taftaha lana bikulli khair وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وفتنة والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرضى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرضى عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرضى عندنا من أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.